kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang telah kami buat menggunakan Apple Vision Pro, yang dimana mata pelajarannya ini tentang sejarah kebudayaan Islam dengan materi atau bab peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, adapun denah atau struktur kelas yang telah kami buat dengan seperti berikut. Di sini dalam satu kelas kita rancang apabila dalam satu kelas itu terdapat 20 siswa dan dibagi menjadi 4 pos, yang dimana masing-masing pos itu akan diduduki atau diisi oleh 5 orang siswa masing-masing pos, yang dimana pos pertama itu akan menjelaskan tentang peristiwa Ali menggantikan Nabi tidur di kamarnya pada saat malam berangkatnya hijrahnya Nabi ke Madinah. Yang kedua yakni peristiwa alasan hijrahnya Nabi ke Madinah. Pada pos 3, perjalanan Nabi ke Madinah, yang dimana sampai Nabi itu berhasil selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy di Gua Sur. Dan yang pos 4 atau pos terakhir yakni sampainya Nabi dan rombongan di Madinah. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kami akan menyebutkan beberapa alasan mengapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang pertama yaitu tekanan dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini menyerang Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang menyebarkan agama Islam secara terbuka. Kaum Quraisy juga menyiksa dan berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Kaum Quraisy tidak hanya menyiksa Nabi Muhammad, tapi juga memaksa umatnya untuk keluar dari Islam. Yang kedua yaitu tempat yang lebih baik. Pada dasarnya penduduk Madinah ini sudah banyak yang memeluk agama Islam, dan mereka sangat menerima kedatangan umat Islam dari Mekah. Yang ketiga yaitu adanya dukungan dari kaum Ansor. Kaum Ansor, orang-orang Madinah yang masuk Islam, telah berjanji kepada Nabi Muhammad untuk melindungi beliau sebagaimana mereka melindungi anak dan istrinya. Yang keempat yaitu kepentingan dakwah Islam. Hijrah ke Madinah menjadi momentum bagi Nabi Muhammad dalam menjalankan tugas dakwah Islam. Di sini kami dari Boba 2 akan menjelaskan tentang bagaimana Ali menggantikan Nabi di saat tidur, sedangkan Nabi sendiri akan berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Nah, pada saat itu Ali tidak menyangka bahwa dia akan diminta oleh Nabi untuk menggantikan dia di saat tidurnya, sedangkan Nabi sendiri akan berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Ali sebenarnya pada awalnya dia masih takut menggantikan Nabi, karena ada kemungkinan dia akan terbunuh pada saat itu, dikarenakan para kaum Quraisy sedang menuju ke rumah Nabi untuk membunuh Nabi di saat dia lemah, yaitu di waktu tidurnya. Akan tetapi dengan besarnya rasa cinta beliau kepada Nabi, maka rasa takut itu terkalahkan dengan cepat. Maka dia mengiyakan permintaan tolong Nabi tersebut. Bagaimana kisahnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Tadidah. Nama saya Marifatul Sofiana Anjani 006. Pada malam hitam tersebut, orang-orang kafir Quraisy sudah siap untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kemudiannya terhadap Islam. Ketika mereka sudah tepat berada di dekat kediaman Rasulullah dan mereka berusaha untuk membuka pintu kamar Rasulullah, ternyata yang mereka temui bukanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka menemukan sahabat Ali bin Abi Thalib. Berkat keberanian Ali, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa selamat dari ancaman pembunuhan tersebut, dan Rasulullah bisa terus menyebarkan ajaran Islam untuk kedepannya. Hal ini dilakukan Ali karena kesetiaannya kepada pemimpin Islam. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Nah, kita di sini dari pos 3 akan menjelaskan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yang itu akan dijelaskan oleh Mas Ridwan. Silakan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dalam perjalanan Rasulullah menuju Madinah, Nabi Muhammad ini ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy. Mereka berdua bersembunyi di gua yang bernama yaitu Gua Sur selama 3 hari. Nah, kaum Quraisy ini menyebar untuk mencari Nabi dan bahkan menyisir hingga ke sekitaran Gua Sur. Namun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mukjizat
mukjizatnya, yaitu melindungi Nabi dan Abu Bakar dengan cara yang sangat luar biasa. Di mulut gua tersebut, Allah mengutus dan memperlihatkan para orang-orang, yaitu memperlihatkan sarang laba-laba serta burung merpati tersebut untuk agar mereka beranggapan bahwa gua itu belum tersentuh oleh manusia, sehingga mereka meninggalkan gua tersebut. Oke, setelah 3 hari dari pencarian ya, itu beliau itu kan bersembunyi di Gua Sur. Nah, setelah itu beliau itu bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq itu mencari jalan itu tidak dilalui oleh siapapun, yang dipandu oleh pemandu jalan yang sangat hebat, dan itu bernama Abdullah bin Uraikid. Nah, di situ beliau melewati jalan tersebut sampai tidak ketemu siapapun, dan intinya pokoknya tidak sampai ketemu dengan kaum kafir Quraisy. Tiba di Madinah, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq disambut oleh sukacita penduduk kota. Nah, beliau ini disambut hangat oleh kaum Ansor yang telah menunggu dengan penuh antusiasme untuk menerima di Madinah. Nah, berikut adalah link untuk penggunaan Apple Vision-nya. Kami dari Pos 4 akan menyampaikan materi tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ketika hijrah dari Mekah ke Madinah melalui beberapa rintangan. Setelah melewati rintangan tersebut, akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi. Penduduk Madinah, yakni kaum Ansor, menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan rombongannya dengan penuh sukacita. Penduduk Madinah, yakni kaum Ansor, menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sukacita. Mereka menyambut dengan menghiasi jalanan dan melantunkan nasyid. Anak-anak dan wanita di sana juga ikut membantu menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad berhenti di Quba, yakni sebuah desa di pinggiran Madinah. Di sana beliau tinggal selama